Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin yang membahas tentang iman kepada hari akhir. Jadi kita masih ingat tentang pelajaran yang minggu kemarin ya, tentang iman kepada hari akhir. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hari kiamat. Pembelajaran akidah akhlak kelas 9 untuk semester ganjil ini yang akan kita bahas ini tentang hari kiamat. Hari kiamat, sebelum ke hari kiamat, saya akan menanyakan dulu kepada kalian tentang pengertian dari iman kepada hari akhir. Nah, ada yang tahu pengertian iman kepada hari akhir? Apa itu iman? Kepercayaan. Nah, iman itu percaya dan yakin dengan sepenuh hati kita. Jadi kita harus percaya dan yakin di dalam hati kita tentang sesuatu. Nah, kalau iman kepada hari akhir berarti kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu ada. Jadi hari akhir itu memang benar-benar akan ada. Apa hari akhir itu? Jadi hari akhir itu dalam istilah diartikan bahwa hari di mana hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Itu yang disebut dengan hari akhir. Jadi Allah Ta'ala nanti akan mengutus malaikatnya untuk menghancurkan alam dan seisinya. Nah, jadi kalau kita mengimani kepada hari akhir, berarti kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa nanti ini akan ada waktu berakhirnya dunia, alam dan isinya ini, di mana Allah nanti akan menghancurkan dunia ini, termasuk dan isinya semuanya, makhluk hidup yang ada di dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kiamat ya, hari kiamat ini menurut Al-Qur'an dibagi menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra itu kiamat kecil. Tahu contohnya kiamat kecil? Tahu? Apa contohnya kiamat kecil itu? Ya, termasuk tsunami, bencana alam yang terjadi di bumi ini, termasuk kematian. Ini juga termasuk dari kiamat sughra atau kiamat kecil. Musibah-musibah yang terjadi di bumi ini termasuk kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang kedua adalah kiamat kubra. Apa kiamat kubra itu? Apa? Kiamat yang besar. Betul. Jadi kiamat kubra itu kiamat yang besar.
di mana kiamat yang sesungguhnya. Nanti dunia ini akan hancur lebur. Nah, itu dinamakan dengan kiamat kubro atau kiamat besar atau kiamat yang akan terjadi sesungguhnya. Nah, dalam kiamat sugro Allah menjelaskan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia akan mengalami kematian semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi setiap yang bernyawa nanti akan merasakan kematian. Pasti akan datang, semuanya akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa, makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, pokoknya semua yang bernyawa nanti akan mati. Nah, itu yang dinamakan dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, setelah melalui kematian, setelah melalui kiamat sugro, maka manusia akan melalui tahapan-tahapan berikutnya, yaitu akan melalui tahapan alam barzakh. Apa alam barzakh itu? Ada yang tahu alam barzakh? Apa alam barzakh? Alam kubur, betul. Manusia akan melalui alam yang berikutnya, yaitu alam kubur. Jadi setelah meninggal, manusia akan melalui alam yang namanya alam kubur. Di situ amal-amal kita akan dipertanyakan. Jadi di alam kubur itu ada akan mendapatkan dua kejadian, ya, sesuai dengan amal perbuatan kita. Nanti malaikat Munkar dan Nakir ini akan menanyakan kepada manusia yang ada di alam kubur, ya, tentang Tuhannya siapa, tentang agamanya apa, tentang nabinya siapa, imamnya siapa, kiblatnya di mana. Ini akan dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Makanya ketika manusia meninggal akan dibacakan talqin. Talqin itu mengajari manusia agar bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kejadian yang kedua, manusia akan mengalami nikmat atau akan mengalami siksaan. Jadi di alam barzakh atau di alam kubur, manusia akan mengalami dua kejadian juga. Yang pertama akan mengalami nikmat, ya, sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya di semasa hidupnya di dunia baik, maka akan mengalami kenikmatan di alam kubur. Sebaliknya, ketika di alam dunia mereka berbuat kejahatan, maka dia akan mengalami siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengalami nikmat dari kebaikan-kebaikan kita selama di dunia. Nah, selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar ini pasti terjadi. Kapan terjadinya? Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak menjelaskan kapan pastinya terjadinya kiamat kubro. Cuman Allah memberikan tanda-tanda, ya, melalui Nabi Muhammad. Allah ini menyampaikan bahwa nanti di kiamat kubro, di akhir zaman ini ada tanda-tanda bahwa kiamat kubro ini akan terjadi. Apa saja nanti akan kita bahas di belakang. Nah, di kiamat kubro, setelah manusia mengalami kiamat kubro atau hancurnya dunia ini, ya, ada periode-periode yang akan
dilalui oleh manusia. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi manusia ketika dihancurkan maka akan melalui periode yang berikutnya, yaitu akan dibangkitkan oleh Allah. Ya. Jadi semua dari Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir ini akan dibangkitkan dari kuburnya. Bagaimana kalau yang tidak dikubur misalnya? Misalnya akan ada yang dibakar, ya, ada yang tenggelam. Ini semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Ini bukan cuma yang dikubur, walaupun mereka dibakar seperti di daerah mana? Ngaben, Bali, ya. Itu kan dibakar biasanya. Nanti semuanya akan utuh kembali dibangkitkan oleh Allah. Kemudian ke periode berikutnya setelah di Yaumul Ba'ats akan di Yaumul Hasyr, akan dikumpulkan oleh Allah di sebuah padang yang luas yang namanya padang Mahsyar. Ya. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyartahum falam nughadir minhum ahada. Jadi semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di padang yang luas yang namanya padang Mahsyar. Setelah melalui padang Mahsyar, manusia akan melalui periode berikutnya, yaitu Yaumul Hisab. Apa Yaumul Hisab? Apa Yaumul Hisab? Yaumul Hisab yaitu hari di mana akan dihitung semua amal baik atau amal buruk selama di dunia. Jadi dihitung semuanya amal-amal kita, baik itu amal baik kita, amal buruk kita, nanti akan dihitung oleh malaikat yang disuruh oleh Allah. Allah berfirman, "Wa wudi'al kitab wa taral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yudlimu rabbuka ahada." Jadi di situ semua amal kita akan dihitung oleh malaikat dan dicatat oleh malaikat. Jadi semuanya mulai dari kecil sampai kita meninggal semuanya akan dihitung oleh malaikat di periode yang namanya Yaumul Hisab. Selanjutnya periode selanjutnya kita akan mengalami Yaumul Mizan, hari penimbangan amal kita. Jadi amal kita akan ditimbang, amal baik kita dan amal buruk kita akan ditimbang. Lebih berat mana antara amal baik dan amal buruk di Yaumul Mizan. Nah, setelah itu kita akan melalui yang namanya as-sirat. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita akan mengalami periode yang namanya as-sirat, sebuah titian, ya, jembatan yang mana disebutkan di dalam tafsir bahwa jembatan itu akan lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari silet, ya, sesuai dengan amal perbuatannya ketika manusia melewati sirat tersebut. Jadi kalau amal perbuatannya baik, maka dia akan melewati sirat itu dengan lancar, tidak ada kendala. Sebaliknya kalau amal perbuatannya buruk, maka dia akan berjalan sedikit demi sedikit. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kalau jembatannya itu tipis, lebih tipis dari rambut, kemudian lebih tajam dari silet. Bisa dibayangkan pas kita ngesot misalnya atau berjalan sebentar misalnya. Jadi sesuai dengan amal perbuatan kita selama di dunia. Kemudian periode selanjutnya yaitu Yaumul Fasl, ya, atau periode yang terakhir. Ini yang memutuskan nasib kita, apakah kita masuk ke surganya Allah, apa kita akan masuk ke nerakanya Allah di Yaumul Fasl ini, yaitu hari keputusan.
Kemudian kita akan memasuki Yaumul Jaza. Ya, Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan atas segala amal manusia ketika hidup di dunia. Jadi apa yang dilakukan kita di dunia nanti akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan kita di dunia akan dibalas oleh Allah. Kalau perbuatan kita baik akan dibalas baik, kalau perbuatan kita buruk akan dibalas ya sebaliknya. Ya, makanya banyaklah berbuat baik di dunia. Kemudian pertanyaannya, banyak yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Allah di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara detail, cuman Allah memberi tanda-tanda kapan itu terjadinya hari kiamat. Yang pertama, ketika hari kiamat nanti matahari akan terbit dari barat. Ya. Jadi yang asalnya terbit dari timur nanti akan terbit dari barat. Itu sudah berarti akan terjadi hari kiamat. Yang kedua, munculnya Al-Masih Dajjal. Ada yang namanya makhluk Allah, namanya Dajjal. Ya. Dajjal itu menurut kisah itu seorang manusia yang sangat pintar tapi licik dan matanya satu. Ya, itu Dajjal nanti akan turun ke dunia ini. Terus turunnya Nabi Isa, karena sekarang Nabi Isa ada di langit yang keempat. Nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah ya ke dunia ini ya, untuk yang melawan Dajjal ya, atau untuk meluruskan manusia yang sudah yang sudah berbuat maksiat ya. Ini tugasnya Nabi Isa Al-Masih. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ini tanda-tandanya. Terus diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Terus berlomba-lomba menghiasi masjid. Ya, nanti akan banyak yang membangun masjid, tapi isinya tidak ada. Di mana-mana ada masjid. Di sini ada masjid, bahkan kadang di setiap RT RW akan ada masjid nanti. Tapi yang mengisi di dalamnya itu tidak ada, yang sholat, yang beribadah itu tidak ada. Ini tanda-tanda. Kan sekarang sudah mulai ada ya. Banyak masjid dibangun, cuman yang sholat sedikit, ya. Yang berjamaah sedikit. Ini sudah mulai ada tanda-tanda hari kiamat. Terus ditiupnya sangkakala. Ya, sangkakala ini trompet yang ditiup oleh malaikat yang namanya malaikat Israfil. Di malaikat Israfil nanti ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Nah, ketika ditiup maka bumi dan isinya akan hancur. Termasuk fenomena yang terjadi pada saat ini. Ya, apa itu? Orang laki-laki bermacak seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan bermacak seperti laki-laki. Ini termasuk tanda-tanda dari hari kiamat. Kalau kiamat itu sudah ada, dan maka naudzubillah, mudah-mudahan kita masih bisa bertobat ya. Tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian selanjutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Apa saja perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir? Yang pertama, membiasakan hidup berhati-hati sekecil apapun. Jadi kita selama hidup kita berhati-hati dalam berbuat. Takut perbuatan itu menjerumuskan kita kepada perbuatan yang berdosa. Jadi hati-hati ya, dalam hidup. Yang kedua, tidak menunda-nunda amal soleh. Jadi ketika ada amal kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ya, ketika ada perintah untuk sholat, jangan ditunda-tunda.
tunda-tunda. Ketika kita bisa berbagi kepada sesama, jangan ditunda-tunda. Oh besok saja, misalnya. Jangan. Ya. Jadi ketika ada waktu untuk berbuat baik, langsung kita berbuat baik. Yang selanjutnya, segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. Jadi kalau kita merasa saya sudah banyak dosanya, ternyata segera bertaubat. Apa taubat itu? Berjanji tidak untuk melakukan perbuatan itu lagi. Nah, itu namanya taubat. Yang selanjutnya, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi hidup ini tidak kekal, yang kekal nanti di surga. Ada waktunya. Ya. Ada yang cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang cuma 60 tahun, dan rata-rata umatnya Nabi Muhammad ini umurnya hanya 60 tahun. Kalau lebih dari itu berarti dia mendapatkan bonus. Yang umurnya sampai 70, 90, bahkan 100, dia mendapatkan bonus ya dari Allah. Tapi rata-rata umurnya umatnya Nabi Muhammad itu cuma 60 tahun. 60. Bahkan ada yang tidak nyampe, banyak seperti itu. Ya. Yang selanjutnya, ikuti aturan dari Allah dan Rasulullah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Dengan seperti itu kita akan menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang selanjutnya, hikmah beriman kepada hari kiamat. Apa manfaatnya atau hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat? Yang pertama, sebagai motivasi kita untuk berbuat baik. Jadi kalau kita beriman kepada hari kiamat, maka kita akan termotivasi untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Nah, dengan pembelajaran ini, mari kita bersiap-siap untuk mengantisipasi kedatangan tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir zaman. Karena tanda-tanda rupa-rupanya saat ini sudah mulai ada tanda-tandanya. Maka dari itu kita jangan sampai termasuk orang yang ada di tanda-tanda itu, ya, orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, sampai di sini ada yang bertanya tentang hari kiamat? Sudah paham ya? Paham? Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini membawa barokah manfaat untuk kita. Kalau sudah paham, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.